Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan malam hari ini insyaallah menuju malam-malam perubahan yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, bisa keluarin handphonenya? Enggak usah takut. Enggak, aman, insya Allah aman. Silakan keluarin handphonenya. Ya, monggo silakan. Sudah? Sekarang tulis keadaan real Bapak dan Ibu, saudara-saudara semua per hari ini. Keadaan real. Contoh, saya misalkan ya, Haryadi belum nikah, status jomblo, misal tidak bekerja, utang 10 juta. Apa yang menyedihkan lain apa coba? Udah mau diusir dari kontrakan. Terus apa lagi? Habis ribut sama temen, penyakitan, asma, korengan, pilek yang gak sembuh-sembuh. Coba sekarang saudara tulis keadaan real saudara. Saya kasih waktu, silakan. Yang punya kertas sama pulpen lebih bagus lagi, tulis saja. Sambil saudara-saudara menulis, saya bacakan 1-2 ayat, mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Lan yadurrukum illa adza
وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء إن من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحون وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم Bismillah. Subhanallah. Menyedihkan ini. Tapi ini bagus, ini keadaan real. Utang saya lumayan banyak. Usaha saya sekarang lagi macet. Memerlukan penelitian pupuk organik. Saya ingin memberangkatkan sekeluarga umrah dan karyawan usaha aku yang rajin ibadah. Beliau pengen, berarti sudah punya usaha ya. Beliau pengen mengumrohkan karyawan yang rajin ibadah. Good. Ingin membuat orang tua saya bahagia dan membantu kaum yang kurang mampu. Very good. Siapa namanya, Mas? Muhammad Abdullah. Baik, good. Nih, anggap. Mas Jul sehat, Mas Jul? Alhamdulillah. Mana dari akhwat ada satu? Ya sini. Sini. Ini galawers ya. Kumpulan orang-orang galau. Mana Mbak hilang? Mana? Bismillah. Mbak jangan kemana-mana. Oke. Sini aja. Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus. Beneran? Nggak percaya, Mas mesin. Sini. Ya hilang lagi, Pak. Pencet yang kiri bintang. Oke, terus? Oke. Ente yang bacain. Saya mahasiswa yang belum lulus-lulus juga. Saya punya tanggungan 3 adik. Yang 1 cacat, yang 2 masih sekolah. Ayah saya tidak bekerja. Ibu saya sudah meninggal.
Saya bingung ketika hidup ibu saya punya hutang pada kakaknya, berupa emas beratnya 9 gram. Dulu, ketika dijual, harganya cuma kurang dari 1 juta. Dan sekarang saya harus membayar emas itu dengan harga sekarang yang naiknya 4 kali lipat. Saya ingin sekali membayar hutang ibu saya, agar ibu saya tenang di sana. Makasih. Ada lagi satu dari ikhwan? Ayo. Boleh 2, sini. 2 akhwat sini, maju. Silakan. Berani ya jenengan ya. Mau komplain sama Ustadz. Katanya kalau sedekah jor-joran dapat jodoh. Tapi nggak ada sampai sekarang. Mas, maju ke atas, naik. Siapa namanya? Saiful Anwar. Saiful Anwar. Buat saudara akhwat, ya. Ini wajah nih, subhanallah. Kira-kira 7,5. Oh, udah lebih loh. Ya, 6 kan? Ini 7,5, 8 lah. 5. Pede dong. Terus soleh, bersedekah jor-joran. Oke? Sudah punya pekerjaan? Sudah, Ustaz. Tuh, maafkan. Baik. Dari akhwat ada yang berani maju? Tidak boleh umur 45 ya. Oke. Siapa yang berani menjadi kandidat akhwatnya beliau, menjadi calon istrinya beliau, silakan hubungi panitia supaya tidak galau lagi beliau ya. Iya, ini subhanallah. Siapa tadi namanya? Saiful Anwar. Baik, Mas Saiful Anwar, silakan dicatat nomor teleponnya ya. 089. Loh, beneran? 08973 08973 94 94 20 20 75. 75. Apal ya? Subhanallah. Terima kasih Mas. Insya Allah mudah-mudahan. Insya Allah. Umur berapa umur? 26. Oh 26. Subhanallah. Mesinnya masih tokcer. Tuh sama-sama. Satu lagi tadi. Yang atas boleh lo turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, keadaan Anda pada hari ini, Anda yang nulis sendiri kan? Oke. Hari ini, malam ini kita akan bicara tentang perubahan. Malam hari ini kita akan bicara tentang perubahan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Punya utang rumah 120 juta. Beberapa proposal pekerjaan belum dapat jawaban. Ada kabar proyek baru insya Allah. Penyakit kakak ipar semoga segera sembuh ya Rabb. Ada tawaran Honda Fit, semoga bisa terwujud. Insya Allah. Pengen punya anak lagi. Sementara sedekah sudah. Sip. Ada nggak yang menyedihkan? Ada nggak? Boleh yang paling menyedihkan di antara saudara sini maju. Tadi itu subhanallah yang satu tadi ya. Itu subhanallah tadi yang adiknya cacat. Ya, punya utang. Dulu emas harga 1 juta. Saya Syaiful Muslimin punya hutang 900 juta rupiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tulisan yang gak kebaca.
Apa tulisannya? Dan punya apa ini tulisan? Punya penyakit kronis di perut. Pengen hutangnya lunas, terus penyakitnya juga sembuh, punya penghasilan 100 juta per bulan supaya bisa mengumrohkan orang tua dan membahagiakan orang tua. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Rahman Rahim, Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit beliau. Insyaallah sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mas. Ada dari akhwat satu. Oh banyak ya. Saya Joser Azizah. Hah? Tolong apa? Shh. Oh, Joser itu jomblo sampai halal. Baru tahu saya. Seneng amat nih. Mbak hilang mbak. Nah hilang. Mana catatannya? Nah. Oh, yang lainnya dulu, ayo. Oke. Belum menikah, pengen jadi pengusaha, mewujudkan cita-cita orang tua, mewujudkan TPQ tahfiz. Subhanallah. Yang berikutnya, khairun nisa. Kini saya tengah diterpa sebuah fitnah. Yang mana fitnah tersebut mampu menghilangkan kepercayaan keluarga saya. Saya bimbang Ustadz, karena keluarga yang seharusnya menjadi kepercayaan saya malah ikut termakan fitnah itu. Saya tidak tahu lagi bagaimana mengembalikan kepercayaan mereka. Baik, cukup ya. Sudah ketemu? Ya, oke. Bisa naik ke atas? Naik ke atas. Mas Anwar bisa naik ke atas? Semangat banget. Kalah. Ya Allah, kalau memang jodohnya, maka nikahkanlah dan berikan anak keturunan yang soleh soleha. Berikan hadiah bulan, berikan hadiah umrah sebagai bulan madunya mereka berdua. Kalau benar mereka mau sekarang, saya yang ngumrohin. Oke. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Azizah. Pengen nikah tahun depan. Kabul nih. Pengen punya bisnis. Pengen membayar uang kuliah 3 juta. Punya gak? Punya. Punya. Sini dek. Sini Aisyah. Punya. Oke.
pengen hafal Quran, bisa bimbing dia hafal Quran? Insya Allah luar biasa nih. Pengen lancar tajwid Quran, pengen naik hajikan orto, sanggup. Oh, Akbar. Sanggup betul? Sanggup. Belum punya anak dan pengen berhijab syar'i. Mbak Azizah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau emang mau, saya yang akan ngumrohin. Kita tanya dulu Mas Anwar ya. Bagaimana Mas Anwar? Mau? Sebentar, Mas Anwar. Ini serius, bukan main-main. Serius. Bismillah. 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 Umurnya Mbak Azizah berapa? 24 tahun. Pas. Ya, memompat. Oke Mbak Azizah, kira-kira kalau dilamar sama Mas Anwar malam hari ini lewat saya, kira-kira bagaimana? Istirahat dulu ya Ustadz ya. Istikharah tuh tanda-tanda tuh. Tapi ada nggak peluangnya? Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, why not? Allahu Akbar. Mas Anwar, kata Aziza, ulangi. Asal kita bisa menjadi keluarga penghafal Al-Quran, terus anak-anaknya hafiz sama hafiz Al-Quran, why not? Ya, ayo menikah. Apa ini? Quran. Buat apa? Ya buat bukti lah. Oh, Mas Anwar pengen memberikan Qurannya sebagai bukti. Anwar, ini ditanya. Ini bukti apa? Apa? Ya. Ya, ini bukti keseriusan. Bukti keseriusan. War, ini saya loh. Jadi ente jangan main-main. Artinya nama saya, nama kita semua yang menjadi saksi dipertaruhkan, betul? Beliau minta asal kita jadi keluarga penghafal Quran, punya anak-anak yang penghafal Quran, ayo menikah. Subhanallah. Allahu Akbar. Speechless nih saya. Mbak, kira-kira apa yang ada di pikiran sama hati Mbak malam hari ini? Pas datang ke sini, mungkin ini salah satu cara dari Allah untuk menunjukkan Ustadz kan pernah bilang kalau misalnya pengen nikah harus sedekah. Sudah saya lakukan. Terus sholat 7 waktu insya Allah sudah. Dan sekarang tinggal menunggu hasil. Kapan saya ditemukan sama calon suami saya. Subhanallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkaulah yang memiliki langkah. Engkaulah ya Allah yang memiliki segala rencana. Engkau juga yang mempertemukan Adam dan Hawa di padang Arafah. Engkau yang mempertemukan ya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijatul Kubra. Engkau yang mempertemukan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi dengan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Engkau juga yang menikahkan semua orang-orang yang menikah dan menjadikan anak-anak di antara mereka-mereka yang menikah. Maka malam hari ini ya Allah, kami memohon kepadamu agar engkau selesaikan dengan sempurna pertunjukanmu yang maha agung ini dengan menikahkan Mas Anwar dengan Mbak Aziza. Sebagaimana janji saya kepada engkau ya Allah, maka bila mana mereka ini jadi, maka umrohnya akan saya tanggung. Maka ya Allah, berikanlah rizki itu buat saya, dan berikanlah rizki itu buat Aziza dan Anwar. Rabbighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'al bainahuma dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a walhamdulillah rabbil alamin. Saya nggak janji ya, tapi kalau dia benar-benar nikah, saya yang akan jadi saksi insya Allah. Serius. Kalau mau tahu alamat rumah, silakan tanya ke panitia. Wow. Probolinggo Pasuruan deket kok. Baik, inilah saya kira ini bukan sesuatu yang bercanda. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Mas Hendra, tolong berdua ini dipisahin dulu. Dicatat alamatnya masing-masing. Mas Hendra jadi wakil saya datang ke rumah orang tuanya Aziza. Aziza asli Malang? Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Asli Probolinggo, kuliah di Malang. Insyaallah, mudah-mudahan. Pasuruan, jenengan Pasuruan? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hendra, di anu data. Oh iya, handphonenya. Lupa. Oh iya, siap. Dicatat tanggalnya. Insya Allah kalau nikahnya lebih cepat, maka berangkat umrohnya kira-kira bulan Februari akhir. Baik, terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Harun Mustafa. Saya hari ini tidak punya uang, utang 1 miliar lebih. Usaha bangkrut dan belum bisa membangkitkan usaha lagi. Banyak teman yang menjauhi. Orang tua saya sudah meninggal. Saya ingin membahagiakan istri dan anak-anak serta mertua saya untuk pergi umroh bersama mereka. Amin. Insya Allah, Mas Mustafa. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna
من بين السالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله أجمعين. Saya rindu dengan salawat ini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir di Gaza. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, hadir kembali di Palestina. Ada bersama para mujahidin di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asghilil zalimin bizzalimin. Bikin sibuk mereka yang zalim dengan diri mereka sendiri. Jadi ibarat kata jengkrik, mudah-mudahan Israel laknatullah alaihim mudah-mudahan menjadi jengkrik yang pada ngadu sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min baini salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbil mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi an'a'il alam. Fi kulli makan, fi kulli zaman minal muslimin wal muslimat. Allahumma ahlikil kafarat wal musyrikin. Allahumma ahlik ya Allah Israel wa ahli. Rabbi ighfir lana warhamna tub alaina. Allahumma ansurna man nasarad din. Allahumma ansurna ya nasirad din. Allahumma ansurna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita akan segera masuk materi kita. Subhanallah, dengan cara-cara Allah menunjukkan Mas Anwar, mudah-mudahan insya Allah penuh keajaiban malam hari ini. Dan ternyata saksinya bukan cuma saya dan para hadirin semua, tapi malaikat-malaikat Allah juga menjadi saksi. Mudah-mudahan di tempat yang baik, di acara yang baik, lahir insya Allah anak-anak penghafal Quran insya Allah dari Anwar, Aziza dan semua teman-teman yang lain. Saudara-saudara semua tentu bertanya-tanya, ngapain sih Ustadz nyuruh kami nyatet? Aziza mau kemana? Mau balik? Mau mana? Oh, mau balik ke tempat duduknya. Iya. Saya kira langsung janjian.
Hati ya, hati-hati. Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan pegangan tangan. Apalagi sampai lebih. Allah yang sudah mempersatukan, Allah juga yang bisa memisahkan. Allah yang sudah menghadirkan cinta, nanti Allah yang menghadirkan benci. Jadi insya Allah mudah-mudahan semuanya dalam koridor aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Cukup berat malam hari ini saya bicara, terutama menjadi saksi nikah karena persoalan waktu, tapi saya betul-betul ingin mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nanti pernikahannya itu ya bisa disiarkan langsung di chatting YM. Insya Allah tinggal panggil penghulunya, hadir orang tuanya, nikahlah di situ. Live disaksikan sama Indonesia, insya Allah. Luar biasa, masya Allah, insya Allah. Saya mengajak kepada saudara-saudara semua untuk melihat perubahan yang nyata. Sebagaimana saya memimpikan punya hotel dan apartemen. Sebagaimana saya memimpikan punya maskapai penerbangan sendiri. Sebagaimana saya memimpikan dulu bebas dari utang. Saya pengen menjadi orang yang terhormat. Saya pengen insya Allah membahagiakan orang tua. Insya Allah semuanya tertulis. Terekam dengan baik. Bahkan ada jamaah yang iseng. Dia kemudian cari tahu tanggal berapa sih Ustadz bicara tentang hotel. Ternyata dia mendapatkan tanggalnya. Kalau tidak salah tanggal 23 Mei. Tidak disebutkan tahunnya di situ. Saya, kata beliau, punya rekaman beliau ini. Kalimat saya yang mengajak pemirsa semua begini ceritanya. Pemirsa, Anda punya keinginan, saya punya keinginan. Anda punya harapan, saya punya harapan. Anda punya doa, saya punya doa. Mari kita baca sholawat bersama-sama dan kita berdoa kepada Allah. Apa yang menjadi harapan dan doa kita bersama. Saudara punya kesulitan, saya pun punya kesulitan. Saudara punya masalah, saya pun punya masalah. Saudara punya problem, saya pun punya problem. Insya Allah, walaupun dalam tataran yang berbeda. Mari kita baca sholawat dan kita berdoa. Apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 sholawat dan saya tulis di layar kaca saat itu. Saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel. Apa yang menjadi kesulitan kita dan masalah kita sesungguhnya bukan apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat itu saya memimpin pembacaan 100 sholawat dan saya tulis di layar kaca saat itu. Saya Yusuf Mansur pengen memiliki hotel. Pengen memiliki kondotel. Berbulan-bulan kemudian Allah wujudkan. Hari ini kita belajar bagaimana perubahan itu begitu terasa apabila saudara tidak cuma rasa tapi ada bukti. Yang paling ekstrimnya nih, paling ekstrimnya handphone itu tidak mewakili. Tidak mewakili. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin cara ini bagi sebagian mereka-mereka yang tidak terbiasa. Cara ini mengada-ngada. Cenderung mungkin agak bid'ah. Atau mungkin apa ya, berlebihan. Tapi untuk mereka-mereka yang punya pengalaman berpikir positif, bertindak positif, berpikir besar, bertindak besar. Sebagaimana yang saya sudah tulis di buku saya. Yang judulnya berpikir besar, bertindak besar. Berpikir positif, bertindak positif. Di situnya ditulis ala Yusuf Mansur. Atas izin Allah kan banyak buku-buku seperti itu toh. Tapi saya nulisnya ala Yusuf Mansur. Bukunya berwarna hijau. Saya mengajak saudara-saudara semua malah mengambil kertas kosong. Kertas kosong, ambil. Lalu tuliskan lebih detail bagaimana keadaan saudara per hari ini.
Seperti yang saya contohkan tadi, umpama kata, saya Mansur, hari ini saya tidak memiliki rumah, masih ngontrak. Hari ini saya memiliki utang 10 juta rupiah. Saya tidak tahu dengan siapa saya akan menikah. Saya tidak pernah membahagiakan orang tua. Saya belum punya pekerjaan. Saya kuliah belum lulus-lulus dan segala macamnya. Di rekening pun hanya ada 200.000 rupiah. Kalau Bapak tulis hari ini, Bapak tulis malam ini, 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, ambil kertas itu kembali, maka saudara akan berterima kasih betapa perubahan itu betul-betul terjadi dengan izin Allah. Bila mana perlu, saudara keluar sebentar dari rumah kontrakan saudara, keluar, lalu saudara balik dan foto rumah kontrakan itu. Tak, print, ikut ditempel di kertas tersebut. Sesuatu terjadi sama seorang hamba Allah yang di tahun 2008 diusir dari kontrakannya, padahal kontrakannya itu subhanallah bagi sebagian yang lain aneh kalau sampai terusir, karena dalam tanda petik hanya 25.000 sebulan. 2008 loh, masih ada kontrakan 25.000 sebulan. Tapi ya bagaimana lagi kalau memang sudah tidak ada, tidak ada. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Diusir dia. Diusir, Pak. 2008 dia dan suaminya balik pulang kampung 9 jam. Naik mobil truk, numpang. Dia bawa kasur doang satu. Yang lainnya ditinggal. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Atas izin Allah, dia memiliki gambar rumah itu. Dia sempat memfoto rumah itu. Di tahun 2012, 2008, 9, 10, 11, 12. Berarti berapa tahun? 4 tahun. Saya naik pesawat kecil yang membawa saya dari satu kota ke kota besar. Di sana ada suami istri, berwajah bersih, tersenyum tapi sambil air matanya keluar. Saya di belakang sini. Dia sudah di bibir pesawat. Dia tidak naik, sepertinya ada yang ditunggu, yakni saya. Sementara saya tidak tahu kalau dia betul-betul menunggu saya. Dia ngelihat saya, senyum, nangis. Saya sibuk atas izin Allah, nyalamin panitia, foto-foto, basa-basi, dan kemudian berdoa, lalu berangkat ke pesawat kecil tersebut. Isinya kira-kira 12 seat. Saya duduk, suami istri ini sempat nengok saya, dan kemudian kami konsentrasi di pesawat, doa, zikir, mengaji. Begitu turun di bandara Kalimantan Selatan, orang ini pun turun, saya turun. Memberi salam nih yang dua, suami istri ini. Assalamualaikum Ustadz. Air matanya tambah menangis. Saya hentikan. Saya bilang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, kayaknya ada yang mau disampaikan ya. Betul Ustadz. Saya sama istri saya hari ini mau ngikutin Ustadz. Kemana Ustadz mau? Kemana Ustadz pergi? Ulun mau ngikutin pian. Saya bingung. Ada orang nangis berdua, tiba-tiba pengen ngikut saya. Kemana saya pergi? Mau ikut. Saya bilang, emang mau ngapain ngikutin saya? Ulun mau cerita Ustadz. Saya mau cerita. Saya bilang, kalau mau cerita, di bandara sini saja. Karena saya, insya Allah, masih agak lama berangkat ke Jakartanya. Jadi ulun tidak perlu ke Jakarta Ustadz? Tidak perlu. Ceritalah di sini. Di lounge bandara, di Blue Sky, beliau memulai cerita itu.
Setelah selesai dia cerita, makan susah, sempat 3 hari nggak makan, dan dia bertahan tidak mau minta. Di tengah-tengah itu, tiba-tiba dia mendengar tausiah saya dari suara yang lain. Kan ada kalanya orang broadcast tausiah, ada kalanya orang nyetel tausiah saya lewat CD atau apa. Dia kemudian mendengar itu, bahwa Allah punya kun fayakun, Allah punya kekuasaan, Allah punya keajaiban. Lalu mereka berdua ini ngejejak jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malam kecuali dia sholat, tidak ada pagi kecuali dia duha, tidak ada sholat berjamaah kecuali dia berjamaah, dan seterusnya. Setelah selesai, nangisnya tidak berhenti. Saya sudah mau boarding. Apa dia bilang? Ustadz, ulun mau sedekah. Saya mau sedekah, Ustadz. Saya tanya sama beliau, mau sedekah berapa? Maksud saya tuh begini, kalau emangnya dikit, ya saya terima. Kalau misalnya banyak, ya mending transfer. Udah bawa belum duitnya? Kira-kira begitu pertanyaan saya. Mudah-mudahan tidak menimbulkan waksangka, seakan-akan saya akan nerima hanya yang besar-besar saja. Apa kata beliau? Insya Allah saya mau sedekah 1 miliar rupiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dari orang di tahun 2008 diusir dari kontrakan yang hanya 25.000 rupiah, lalu pulang kampung 9 jam, 4 tahun yang lalu di 2008, di 2012 beliau bersedekah 1 miliar. Dan beliau masih bertanya kepada saya, Ustadz, masih perlu saya tambahkah? Yang luar biasa, dia punya catatan sejarah. Ini yang membedakan dia, saya, dan sebagian saudara semua. Dia bilang, ini Ustaz, foto rumah saya. Subhanallah, betul. Ternyata rumahnya 25.000 itu di tengah rawa. Terus dia ada mobil, rumah baru. Nih foto sekarang. Di sana ada Hummer, ada Lexus, ada segala rupa. Subhanallah. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allah bisa mengubah keadaan saudara. Coba semua tangannya. Tangannya begini. Semua tangan begini. Yang mantap, baliknya yang mantap. Kurang semangat. 1, 2, lagi. Kemampuan Allah mengubah nasib saudara sesungguhnya lebih cepat daripada saudara mengubah tangan saudara. Setan yang membuat saudara merasa lama, setan yang membuat saudara menjadi tidak sabar dan putus asa, setan yang membuat perjalanan saudara kayaknya kok berat banget, setan semua. Sesungguhnya ketika orang ini bercerita, sepertinya 2008 baru kedipan mata saja. Betul tidak? Kayaknya baru kemarin saya beli nasi goreng nggak bisa, beli ini nggak bisa. Oh sekarang udah bisa sedekah 1 miliar. Allah karim antallah. Saya senang tuh. Maka saya katakan kepada saudara-saudara semua, ambil kertas kosong, tulis siapa nama saudara, bagaimana keadaan saudara, dan lampirkan keadaan-keadaan saudara seperti apa pada hari itu. Tadi menulis rekening cuman ada 200.000. Foto. Jalan ke tukang fotokopi, kemudian lampirkan. Tulis di sana. Ini rekening di bulan sekian, tanggal sekian, jam sekian. Apalagi saudara tidak lulus-lulus, mana kartu mahasiswanya? Fotokopi, lampirkan. Apalagi
saudara punya utang. Katanya punya utang tadi kan? 10 juta rupiah. Maka utang itu foto juga. Sama siapa saja. Lampirkan segala makian orang. Lampirkan segala cacian orang. Lampirkan dengan utuh apa yang menjadi makanan saudara sehari-hari. Dan saudara berjalanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah menuju Allah Subhanahu wa taala day by day. Maka hari ini saya meminta istri saya hadir. Ma, hadir. Malam ini tausiahnya buat kita berdua. Malam ini tausiahnya buat kami, Pak. Merefresh untuk kemudian berjalan lagi. Membangun mimpi-mimpi yang baru. Membangun harapan-harapan yang baru. Bersama Allah yang maha kuasa. Lagi maha mampu. Maha besar lagi maha kaya. Maha pemurah lagi maha pengasih dan penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illahu huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'minul muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'min al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Wa huwal azizul hakim. Hari ini, malam ini kita belajar. Senjata sudah ada di tangan saudara-saudara semua. Apa senjatanya? Al-Quranul Karim. Coba sebutkan, ucapkan dengan kalimat meyakinkan jawaban dari pertanyaan saya. Senjata sudah diberikan untuk saudara-saudara semua. Apa senjata buat saudara-saudara semua? Senjata untuk mengubah diri saudara, mengubah nasib saudara, mendatangkan pertolongan Allah, menaikkan derajat, mendatangkan kekayaan, mendatangkan kemuliaan. Sudah ada di tangan saudara semua. Apa itu? Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat satu kaum yang di dalamnya ada Al-Quran, yang di dalamnya mereka ngopenin Quran, yang di dalamnya mereka memuliakan Quran. Sebaliknya Allah akan menghinakan mereka yang meninggalkan Al-Quran. Lihat apa yang saya lakukan, Yusuf Mansur. Lihat apa sesungguhnya yang saya perbuat. Tidak ada kecuali saya menyiarkan Al-Quranul Karim. Belajarkah saya tentang hotel? Tidak. Belajarkah saya tentang ilmu bisnis? Tidak. Tapi Allah yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian bisa lupa? Bagaimana kalian bisa lalai? Bagaimana kalian bisa tidak tahu? Wa antum tutla alaikum ayatullahi, sedangkan dibacakan kepada kalian semua ayat-ayat Allah. Wa fikum rasuluh, dan di dalam diri kalian juga ada Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi, siapa yang bersandar kepada Allah, siapa yang mengikuti Allah, siapa berpegang teguh atas tali Allah, faqad hudiya, maka dia akan diberikan petunjuk ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kalau mau disebut orang-orang yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Ternyata sederhana. Dari ayat yang tadi saya bacakan, yang pertama adalah wa antum tutla alaikum ayatullah. Sekedar baca saja, memperhatikan saja, menelaah saja, maka kita sudah menjadi orang-orang yang sedang menuju pada keadaan berbahagia. Sederhana saudara, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara semua berubah dengan senjata di tangan saudara-saudara sendiri. Apa? Al-Quranul Karim. Yang pertama, hafalkan itu Al-Quran. Satu hari, satu ayat. Satu hari, satu ayat. Satu hari, ulangi coba. Ulangi lagi. Ulangi lagi. Hafalin Quran satu hari satu ayat dan rasakan perubahannya. Saudara memulai perjalanan itu satu hari satu ayat. Besok pagi sebelum subuh, habis sholat malam, saudara ngapalin tuh satu hari satu ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hafal itu hafal? Oke, ulangi. 1, 2, 3. Alif Lam Mim. Tips yang kedua, jangan cuma hafal ayatnya. Itulah saya menyuruh istri saya hadir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan cuma saudara yang saya minta menghafal dengan ayatnya, tapi saya pun meminta saya dan istri saya mulai lagi menghafal dengan terjemahannya. Karena nanti akan berbeda mereka-mereka yang kemudian menghafal sekaligus sama artinya. Enggak susah, tidak susah. Alif Lam Mim artinya hanya Allah yang tahu. Gampang kan? Hafal tidak? Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu. Coba diulang ayat dan terjemahannya. 1, 2, 3. Hanya Allah yang tahu. Lihat kembali catatan saudara. Lihat kembali catatan saudara. Saudara buka laci. Lalu saudara lihat. Insya Allah sudah ada perubahan. Apa yang tertulis di sana tentu tidak akan pernah berubah.
tapi diri saudara yang berubah. Lihat kembali tulisannya, tercatat di sana ditulis, saya Mansur, utang saya 10 juta. Saya tidak punya rumah, tinggal di kontrakan yang sudah mau diusir. Saya tidak punya pekerjaan, di rekening tinggal 200.000, dan saya pun belum memiliki jodoh. Benarkah saya tidak berubah?